Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, berjumpa lagi, dengan saya di sini. Jadi pada kesempatan kali ini, ya, kita melanjutkan materi pembahasan kita yang sebelumnya, masih di seputaran tentang koreksi kesalahan di pemerintahan ya. Jadi, yang sebelumnya itu kita sudah sampai pada contoh studi kasus 21. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari contoh studi kasus 22 sampai 28 ya. Kita akan menyelesaikan untuk contoh studi kasus yang ada di materi poin C bab 3 ya, yaitu tentang koreksi kesalahan di pemerintah. Nah, langsung tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Nah ini ya, ini sudah saya coret-coret sebelumnya. Jadi yang pertama ya, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu supaya bersih ya, oke. Nah ya, jadi yang pertama ya, langsung saja kita, kita analisis sederhana contoh di kasus 22 ya, di mana tanggal ditemukannya, atau ingin dibenarkan ya, atau dikoreksi itu tanggal 2 Juli ya, ini tanggal 2 Juli, lalu kesalahannya itu terjadi pada tanggal 3 April ya. 3 April sebesar Rp15.000.000 di mana, hal ini ya dibukukan itu salah ya, dibukukan itu di peralatan mesin. Yang ini yang kita mau minuskan ya. Nah, ini yang kita mau minuskan. Di sini ya, jurnal yang salah itu adalah ini ya. Jurnal yang salah itu adalah belanja mesin pada RKPP. Kada ingat ya, yang kita ingin benarkan yang ini sudah benar ya, sudah pas. Karena memang ini belanja, belanja modal yang, memang diperuntukkan langsung dari BUD ya, dari BUD langsung. Nah, harusnya ini kalau ini sudah benar berarti di BUD tidak ada lagi koreksi. Nah, ini ya, karena di BUD sudah pas ya, sudah pas dia. Dia hanya mengirim ke SKPD, kasnya berkurang, maka di sini tidak perlu ada jurnal. Kenapa? Karena tidak salah ya, di BUD itu tidak salah. Yang salah itu adalah di SKPD-nya ya, di mana SKPD mencatat bukan, pada aset tetap jalan dan jaringan ya, tetapi, dia bukukan pada peralatan mesin ya. Coba kita baca baik-baik lagi ya. Ini, kesalahan berupa belanja modal atas peralatan mesin sebesar 12 juta. Pada saat catat atau mencatat aset tetap, SKPD salah membukukan sebagai, berarti yang salah ini, yang harus dikurangi adalah aset tetap jalan dan jaringan ya, jadi ini yang dikurangi. Di sini ini ada kesalahan ya, ini harusnya di sini, sudah benar ya, sudah benar di sini berarti untuk penyelesaiannya di jurnal ini itu tidak perlu ya, tidak perlu. Yang perlu itu adalah pengakuannya pada saat di jurnal yang ini ya, yang peralatan mesin. Ingat ya, dia catat pertama itu sebagai peralatan mesin. Ya, dia catat pertama itu sebagai peralatan mesin. Berarti harusnya di sini awalnya ini bukan ini ya. Bukan ini awalnya. Awalnya adalah ini. Jalan, irigasi dan jaringan. Harusnya di sini jalan, irigasi dan jaringan ya. Jalan, irigasi dan jaringan ya. Ini adalah jurnal awalnya itu ya, jalan, irigasi dan jaringan pada RKPP. Kada ingat ya kesalahan pencatatan. Dia salah catat yaitu aset dia catat, jalan dia, peralatan mesin dia catat sebagai jalan. Berarti di sini harusnya awalnya itu dia catat sebagai jalan irigasi dan jaringan. Kita benarkan yaitu kita putar. Ini kita minuskan, lalu kita munculkan yang namanya, peralatan mesin karena ini yang benar ya. Peralatan mesin yang benar, maka peralatan mesin di debit, yang dikurangi itu adalah jalan, irigasi dan jaringan. Kecuali kalau memang kesalahan tersebut, nama akunnya adalah ini ya, tidak masalah kalau kesalahannya adalah ini, maka yang di debit ini ya, yang di debit ini, ya, yang di debit ini, yang di debit ini ya, yang di debit ini itu harusnya, adalah ini ya, belanja modal peralatan mesin di sini ya. Maaf, salah. Bukan di sini ya, di sini, yang di atas. Berarti yang di debit itu ya, yang di debit ini, adalah ini ya. Ya, harusnya begitu ya. Itu kalau yang salah ya. Kalau yang salah ini adalah, peralatan mesin, ya, ingat ya di sini kan dia katakan yang dia catat itu adalah ini, aset tetap jalan dan jaringan. Jadi harusnya di sini bukan ini ya. Kayak tadi saya bilang. Tetapi kalau walaupun ini yang dia catat ya, misalkan akunnya salah, maka ini harusnya di sini.
ya, harusnya di kredit. Nah, yang dikredit adalah belanja modal peralatan mesin. Jadi sini adalah peralatan mesin cocok ya. Karena memang akun yang dimaksud adalah ini ya, bukan belanja modal peralatan mesin ya. Jadi ada kesalahan sedikit di antara soal dan jawabannya ya, ada kekeliruan. Nah, itu yang tadi ya. Yang penting intinya yang mana yang salah itu dikurangi, yang mana yang benar itu dimunculkan atau ditambah jika memang sudah ada akun sebelumnya ya. Kalau belum ada maka dia dimunculkan ya. Nah, itu. Adapun di BUD tadi itu tidak perlu karena dia sudah sesuai ya, sudah benar. Oke, kita lanjut ke contoh studi kasus 23 ya. Sama seperti tadi ditemukan kesalahan pada tanggal 1 Mei. Maka perbaikannya itu adalah tanggal 1 Mei ya. Kesalahan berupa kelebihan pencatatan ya. Sebesar ini ada pendapatan 10 juta. Jadi ada kelebihan 10 juta ya. Tahun 2017 yang nilainya 100 juta yang kemudian dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta. Jadi ada dua ya. Ada dua hal yang terjadi ya. Yaitu yang pertama adalah kelebihan pencatatan sebesar 10 juta ya. Lalu dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta ya. Oke, kita langsung lihat di jurnalnya bagaimana ya. Nah, ini yang pertama, ini jurnal yang kelebihan tadi ya. Nah, dia catat ini lebihnya ya. Nah, maka ini harus ke tanggal berapa diakui kesalahan tersebut ya. Kalau di sini dia tidak sebut ya. Tidak sebut kapan waktunya ya. Nah, langsung kita lanjut ke jurnalnya saja ya. Nah, jadi yang pertama adalah ini ya. APBD ya. Jadi kas itu ada masuk pendapatan, ingat pendapatan masuk sebesar 100 juta ya. Nah, jadi di sini dalam laporan realisasi anggaran dia catat sebesar 110 juta ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena memang ada kelebihan. Ingat ya, di laporan laba rugi ya, di laporan realisasi anggaran, bukan laba rugi ya, realisasi anggaran itu ada kelebihan sebesar 10. Inilah yang salah ya. Yang salah sebesar 10 juta. Nah, maka untuk memperbaikinya ya, jurnal koleksi untuk yang pertama adalah pencatatan kelebihan pendapatan di realisasi anggaran ya, di PPKD itu karena ini sudah pas ya, sudah pas, itu tidak perlu di jurnal ya. Tidak perlu di jurnal. Yang perlu di jurnal adalah ini ya. Karena ini yang salah. Maka di situ harus dikurangi ya. Berarti pendapatan dikurangi ya. Kas berkurang, ingat ya. Kas berkurang, pendapatan itu berkurang. Ingat ya, kalau di realisasi anggaran itu yang pertama sal itu ya selalu berkurang di debit ya. Harusnya juga di sini bukan juga sal ya. Harusnya dia masukkan adalah ini ya, pendapatan tadi ya. Harusnya dimasukkan adalah pendapatan. Karena yang mengurangi itu adalah ini ya, pendapatan. Lalu di sini itu adalah kas, ingat ya, kas berkurang karena pengembalian. Kas berkurang, lalu pendapatan berkurang sebesar 10 juta rupiah ya. Jadi ini saldo anggaran lebih yang dimaksud di sini adalah pendapatan tadi ya. Jadi tidak masalah kalau memang ini yang dipakai, dalam aturannya ini yang dipakai, maka ini yang dipakai. Tapi kalau bukan ini yang dipakai, maka harusnya yang dipakai adalah kelebihan yang ini. Karena ini yang mau dikurangi ya, pendapatan laporan realisasi anggaran ya. Jadi harus ada pendapatan ya. Jadi di sini adalah pendapatan yang dikurangi ya. Oke. Kita lanjut ya ke contoh kasus 24. Di sini yang pertama ya, di bulan Maret ya. Di sini ini kesalahannya ditemukan di bulan Maret dan diperbaiki pada bulan April ya. Oke. Di sini ada kesalahan di mana kurang bayar pajak 5 juta. Ini ada penyesuaian ya atau koreksi di mana wajib pajak itu yang kurang bayar sudah membayar sebesar 5 juta pada bulan April ya. Maka kita sesuaikan ya. Kita catat ya, kita catat sesuai dengan yang terjadi. Maka yang pertama, pendapatan itu ingat bertambah di kredit ya, pendapatan bertambah di kredit. RKPPKD ini memang karena ini adalah anggaran pendapatan dari pajak ya, anggaran dari pajak. Maka dicatat di dalam SKPD ya
sebagai RKPPKD karena uangnya memang masuk langsung ke BUD ya, dia kirim langsung ke BUD, maka di sini muncul adalah RKPPKD. Lalu muncul pendapatan pajak diakui dalam suatu SKPD sebagai pendapatan dari pajak ya. Lalu di BUD ya, ini BUD, kalau ini SKPD tadi ini BUD. Di BUD maka yang pertama ada uang masuk ya, yaitu pembayaran pajak tadi ya. Jadi kalau di sini hanya dicatat sebagai pendapatannya saja, maka di sini dia masuk sebagai kas ya. Kasnya bertambah karena uang ini masuk di 5 juta di BUD langsung ya. Tetapi karena hal tersebut juga harus diakui sebagai pendapatan pajak oleh dinas SKPD-nya ya. Lalu di sini RK SKPD, ingat ya, kalau di sini RKPPKD maka lawannya di BUD adalah RKSK SKPD. Seperti itu ya. Jadi ini adalah penyesuaian atau dimunculkan yang namanya wajib pajak tersebut sudah terbayarkan ya. Jadi yang sudah terbayarkan dicatat ya atau dikoreksi. Kita lanjut ke studi kasus 25 ya, contoh studi kasus 25. Yang pertama ya ini tanggal kesalahan tersebut terjadi ya. Di sini kelebihan pencatatan pendapatan. Jadi sama kayak yang tadi ya, mirip ya, walaupun tidak sama, mirip. Ada kelebihan sebesar 10 juta ya. Dan pengembalian, oh ini sama ya, sama kayak yang tadi ya. Sama kayak yang tadi. Ya, ini. Oh kalau ini agak terbalik ya. Kalau yang tadi kan realisasi anggaran. Kalau ini laporan operasionalnya yang salah ya. Laporan operasionalnya yang kelebihan. Berarti ini sudah benar ya, ini yang salah ya. Ada kelebihan sebesar 10 juta rupiah ya. Maka harusnya kas ini dikurangi ya, pendapatan juga dikurangi ya. Nah ini. Kalau di sini dia memakai cara karena ini ada beda ini ya, beda tahun. Beda tahun, sekali lagi kalau beda tahun maka yang sering dimunculkan itu adalah ini ya, ekuitas atau dana cadangan ya. Dana cadangan ya, dana cadangan. Ingat dana cadangan kalau dia dibentuk maka dia akan mengurangi kas ini ya sebesar 10 juta. Ingat karena ini anggaran adalah lintas tahun maka dia tidak dicatat dalam jurnal realisasi anggaran ya di tahun yang berjalan. Karena ini tahun sebelumnya ya, anggaran tahun sebelumnya. Maka yang perlu disesuaikan itu adalah dibentuk uang yang lebih ya uang yang ada ya itu disesuaikan menjadi ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Ini laporan operasional, di sini juga laporan operasional ini ya. Laporan operasional ya, bukan laporan anggaran ini ya, laporan operasional, salah ini ya. Ini. Jadi karena ini adalah kelebihan hanya terjadi di laporan operasionalnya saja. Maka kas tersebut harus kita sisihkan menjadi dana cadangan untuk keperluan ini ya. Pencatatan pendapatan ini lebih ya. Jadi ini harusnya masih berupa kas di tahun sebelumnya ya. Tetapi dia catat menjadi sebuah pendapatan ya. Apalagi kalau memang pendapatan tersebut tidak masuk ya, atau istilahnya pendapatan tersebut tidak terbayarkan ya. Artinya uangnya tidak ada, maka itu akan nantinya akan menghilangkan atau mengurangi yang namanya kas ya. Di sini untuk sementara mungkin karena uangnya memang tidak ditahu, dia memang mungkin ada tapi lebihnya itu dipisahkan ya. Ini lebihnya dipisahkan ya menjadi ekuitas dana cadangan pendapatan pendapatan laporan operasional ya. Oke, kita lanjut ke contoh studi kasus 26. Ya, tinggal 3 lagi. 26 ini yang ya dia sama ya. Hampir sama dengan yang tadi di mana ada kelebihan pencatatan penerimaan ya, pinjaman sebesar 10 juta ya. Jadi ada kelebihan. Ya. Ini beda tahun lagi ya, sama kayak tadi. Beda tahun. Di sini ada pengembalian sebesar 10 juta. Nanti harus ada pengembalian ya sebesar 10 juta. Maka yang pertama ya, jadi yang pertama itu di sini harusnya dijelaskan ya berapa nominal awalnya ya. Harusnya dijelaskan berapa nominal awalnya. Ini ada
harusnya ada dijelaskan dulu berapa nominal utang yang sebenarnya ya. Istilahnya kelebihannya iya ditahu 10 juta, tetapi nominal awalnya itu berapa ya. Kalau di sini kita lihat dari sini itu adalah 100 juta ya. 100 juta. Di realisasi anggaran juga ada 110 juta. Inilah yang kelebihan ya. Maka yang di laporan operasional tidak perlu. Ya, ini laporan operasional ya, bukan realisasi anggaran. Laporan operasional tidak perlu disesuaikan. Yang perlu disesuaikan adalah ini ya. Penerimaan ini, sal ini harus dikurangi ya, ini. Estimasi perubahan sal ya. Ini saldo anggaran lebih, ini adalah akan mengurangi nantinya ya. Ataukah misalkan ini tahunnya masih sama ya, masih 2017 ya, 2017. Maka yang di jurnal di sini itu adalah ini ya. Penerimaan pendanaan pinjaman ya. Jadi dia di debit ya, supaya menghilangkan ini, mengurangi sebesar 10 juta. Tapi karena ini adalah tahun yang berbeda, maka penerimaan ini sudah ditutup. Ya, ini kasusnya sama kayak yang kemarin kita bahas ya. Ya yang sebelumnya ya, sebelumnya bukan kemarin, yang sebelumnya kita bahas di contoh studi kasus sebelumnya ya, yang dari 16 sampai 21. Itu kan ada seperti itu ya. Penerimaan dan pengeluaran, kapan dia beda tahun anggaran, maka itu tidak bisa lagi, akunnya itu tidak bisa. Ya, tidak bisa kita pakai sebagai pengurang. Tidak bisa kita kurangi lagi. Kenapa? Karena memang akunnya sudah ditutup, sudah dinolkan. Jadi apa mau dikurangi di situ? Ya, mau tidak mau untuk mengatasi hal tersebut, maka muncullah yang namanya ini ya, saldo anggaran lebih ya. Ini untuk tahun yang sebelumnya ya, saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, di mana ini akan mengurangi nantinya anggaran yang berjalan di tahun tersebut ya, dikarenakan memang ada uang yang harus dikembalikan sebesar 10 juta ya. Itu akan mengurangi nantinya saldo anggaran yang ada ya. Jadi seperti itu. Lanjut ya, studi kasus 27 ya. Di sini pungutan pajak yang belum disetor ya, sebesar 20 juta. Ya, tahunnya juga ini sudah lintas tahun ya, sudah melintas tahun. Maka harus dikeluarkan kasnya ya, sebesar 27 juta karena memang pajak tersebut belum disetor ya, berarti kasnya belum masuk ya, kasnya belum masuk. Lalu di sini yang muncul ya, ini ada koreksinya, langsung dikoreksi. Itu yang pertama, ingat karena ini lintas anggaran, maka tidak muncul yang namanya realisasi anggaran ya, lintas anggaran, dan memang dia akan mempengaruhi anggaran yang berjalan ya kalau kita rubah. Tapi kalau tidak maka tidak perlu. Lanjut. Di sini ada kelebihannya. Jadi yang pertama utang ya, ingat ini harus dikembalikan ya. Uang ini itu harus di sini hanya berupa kesalahan pungutan ya, berarti ini harusnya disetor nantinya ya, harus disetor. Ya, pajak ini memang belum disetor ya, berarti harus disetor, berarti ada munculnya namanya kewajiban ya, atau piutang. Ya, ada muncul namanya piutang ya. Ingat kas dikurangi, maka kas dikurangi ya. Jadi kas dikurangi dan berubah menjadi sebuah akun, pindah ke akun namanya kewajiban pihak ketiga ya, pembayaran pihak ketiga, itu PFK ya, pihak ketiga, pembayaran perhitungan pihak ketiga ya. Jadi hal ini kita bisa bilang munculnya yang namanya piutang ya, atau utang untuk yang bersangkutan ya, yang utang pajak tersebut ya, jadi harus disetor. Karena belum disetor, maka kita masukkan dalam piutang ya, atau utang yang harus dilunasi oleh pihak yang terkena pajak pungutan tersebut. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang terakhir ya. Ini masih berkutat juga, masih di koreksi kesalahan ya, di mana tanggal itu adalah tanggal 1 ya. Ini adalah perbaikannya ya, ingat ini ditemukannya itu kapan, maka itu adalah jurnal tak masuk menjadi jurnal tanggal jurnal koreksinya ya. Di sini ada belum ya, kesalahan mesin ke akun. Oh ini ya, ada salah catat ya. Berarti tanah itu harusnya di mesin, berarti tanah di minus ya, tanah itu minus, mesin itu dipluskan ya. Nah ini ya, mesin di plus,
tanah diminuskan ya, seperti itu. Ya, yang mana yang benar itu yang harus ditambah maka ditambah, yang mana yang harus dikurang maka dikurang ya. Caranya seperti itu. Ini kan mesin salah, mesin yang benar. Ya. Tanah yang salah, maka tanah dikurangi dipindahkan ke mesin ya. Nah, jurnalnya seperti ini. Dan realisasi anggaran ingat karena ini beda tahun. Oh, ini sudah ditulis tahunnya ya. Dan kalau tahun yang sama ya, misalkan ini tahun yang sama, kita kembali kepada kasnya berpengaruh atau tidak. Kalau tidak berpengaruh, maka dia tidak masuk dalam realisasi anggaran ya. Nah, kembali ke ketentuan awal, yaitu kalau ada kas yang mempengaruhi atau ada anggaran yang memang terjadi ya, yang dilaksanakan, maka dia masuk dalam realisasi anggaran ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Mungkin cukup sekian. Kalaupun ada pertanyaan ya, silakan ditanya di kolom komentar atau WA pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dan semakin memahami seluk-beluk bagaimana akuntansi dalam pemerintahan ya, terkhusus untuk untuk kesempatan kali ini itu tentang koreksi kesalahan ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.